Bayangin, ada sebuah kota yang dianggap kebal selama 1000 tahun. Temboknya tinggi banget, pertahanannya berlapis, dan semua orang mikir, gak mungkin ada yang bisa nembus ini. Tapi, sejarah membuktikan kalau nggak ada yang abadi. Tahun 1453 jadi saksi di mana Sultan muda Mehmed II nekat ngerobohin benteng terakhir Kekaisaran Romawi. Ini bukan cuma soal perang, tapi soal akhir dari satu era dan awal dari dunia yang kita kenal sekarang. Jadi bayangin, tahun 1453, Konstantinopel itu pusat dunia, kota emas yang megah banget. Selama 1000 tahun, belum ada yang bisa nembus pertahanan mereka. Tapi muncul satu cowok umur 21 tahun bernama Sultan Mehmed II. Orangnya ambisius parah. Dia pengen banget ngebuktiin diri dan nguasain Konstantinopel. Mehmed bawa senjata yang nggak ngotak zaman itu. Mariam raksasa yang besarnya segede gajah. Di sisi lain, Kaisar Konstantinus 11 cuma bisa gigit jari karena bantuan dari Eropa nggak kunjung datang. Dia udah pasrah. Ya udah, kalau kota ini harus jatuh, gue bakal gugur bareng kota ini. Nah, ini bagian yang paling seru. Kota ini punya teluk bernama Golden Horn yang dijaga ketat sama rantai besi raksasa di laut. Kapel Mahmed nggak bisa masuk, diblokir total. Mahmed pusing, tapi otaknya jalan. Malam-malam, dia nggak nyerah. Dia punya ide gila. Mindahin puluhan kapal perang dari laut, ditarik pakai kayu dan lemak hewan. Ngelewatin bukit, terus langsung turunin di teluk yang tadinya nggak bisa ditembus. Pas pagi harinya, warga kota bangun tidur dan kaget setengah mati. Loh, kok kapal musuh udah ada di halaman belakang kita? Dari sini, mental warga kota langsung down. Setelah 53 hari dikepung, akhirnya tibalah hari penentuan, 29 Mei 1453 Masehi. Mahmed naruh segala kekuatannya. Suasana waktu itu benar-benar chaos. Penuh suara meriam dan teriakan. Kaisar Konstantinus 11 tahu kalau tembok utama udah jebol. Dia milih buka jubah kerajaannya supaya nggak ketahuan musuh. Terus terjun ke tengah pertempuran bareng pasukannya. Sampai sekarang pun jasadnya nggak pernah ketemu. Kota itu akhirnya jatuh ke tangan Utsmaniyah. Mungkin kamu mikir, ya terus kenapa kalau kotanya jatuh? Nah, dampaknya gila banget. Para cendekiawan di sana lari ke Italia bawa ilmu-ilmu kuno, yang akhirnya bikin orang-orang Eropa jadi pinter lagi dan memicu zaman Renaissance, zaman kebangkitan ilmu pengetahuan. Terus, karena jalur dagang darat ke Asia ditutup sama Utsmania, orang Eropa terpaksa muter otak cari jalur laut. Akhirnya, mereka nemu benua baru, termasuk Amerika. Jadi bisa dibilang keputusan Mehmed buat nyerang Konstantinopel itu efek dominonya sampai ke peta dunia yang kita lihat sekarang. Nah, kalau menurut kalian siapa sih tokoh sejarah yang paling jenius strateginya selain Sultan Mehmed II? Atau ada peristiwa sejarah lain yang pengen kalian dengerin versi santainya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa buat like kalau kalian suka konten sejarah kayak gini. Dan follow biar nggak ketinggalan cerita baru lainnya.